Pembangunan nasional. Pembangunan nasional berdasarkan Pancasila didefinisikan sebagai suatu pembangunan yang merupakan sarana untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang didasarkan pada prinsip-prinsip. Pertama, berdaulat di bidang politik. Kedua, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi. Ketiga, berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Keempat, berasas gotong royong. Ukuran keberhasilan pembangunan sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila bukan hanya pendapatan nasional, melainkan juga melingkupi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. 5 indikator yang secara kualitatif merupakan ukuran-ukuran garis besar terwujudnya masyarakat adil dan makmur sebagai berikut. 1. Terjaminnya sandang, pangan, dan papan bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Adanya jaminan kesehatan dan pendidikan untuk setiap rakyat Indonesia. 3. Adanya jaminan hari tua yang tidak menderita bagi setiap warga negara. 4. Adanya jaminan bagi setiap rakyat Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhan kerohaniannya. 5. Jaminan berkehidupan dalam lingkungan hidup yang sehat dan layak bagi kehidupan. Ruang lingkup pembangunan nasional meliputi 1. Pembangunan di bidang SDM diarahkan untuk membentuk bangsa Indonesia yang mampu berkompetisi menghadapi tantangan globalisasi dan inovasi teknologi yang tiada henti. 2. Pembangunan bidang politik diarahkan untuk mencapai kehidupan politik yang berdaulat. Untuk membangun kekuatan bangsa, perlu mengembangkan SDM, teknologi, dan modal untuk membangun kekuatan nasional yang handal. 3. Pembangunan di bidang ekonomi diarahkan agar Indonesia mampu menjadi negara terkemuka dalam pembangunan ekonomi dunia. 4. Pembangunan di bidang budaya, di mana Indonesia telah menapaki pencapaian besar dunia dalam kebudayaan. Kekayaan intelektual kebudayaan yang dimiliki Indonesia juga penting dalam diplomasi budaya. Dalam prinsip pelaksanaannya, pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dilaksanakan dengan prinsip, pertama, nasional, yakni di seluruh tanah air Indonesia untuk mengembangkan bangsa Indonesia. Kedua, menyeluruh, yakni di segala bidang kehidupan dan penghidupan masyarakat Indonesia. Ketiga, terencana, yakni menurut suatu rencana yang berbasis pada riset ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi nasional dalam jangka waktu tertentu yang direncanakan dengan jelas, terarah, dan terukur. Kelima unsur yang harus terwujud dalam apa yang disebut masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila diharapkan dapat direalisasikan setahap demi setahap oleh penyelenggara negara, dengan modal dasar utama. 1. Keunggulan sumber daya manusia dan penguasaan teknologi. 2. Religiusitas, sikap toleran, dan moderat. 3. Keamanan nasional yang ditopang komponen utama Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 4. Kepastian hukum dan perundang-undangan. 5. Lingkungan hidup yang baik dan sehat. 6. Keberagaman dan kekayaan budaya. 7. Posisi geografis sebagai negara kepulauan, maritim, dan agraris serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 8. BUMN, BUMD, UMKM, dan koperasi. 9. Layanan perhubungan dan komunikasi handal yang mempercepat pembangunan ekonomi rakyat dan pencapaian kesejahteraan. 10. Prinsip politik luar negeri bebas aktif. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam UUD, NRI tahun 1945 dan berdasarkan pengertian, ruang lingkup, prinsip pelaksanaan dan modal utama, disusunlah 13 sasaran bidang prioritas pembangunan nasional berdasarkan Pancasila sebagai berikut. 1. Bidang pendidikan kebudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Bidang kehidupan beragama dan berkepercayaan dalam bingkai ketuhanan yang Maha Esa. 3. Bidang studi dan hubungan antar umat beragama dan berkepercayaan dalam bingkai ketuhanan yang Maha Esa. 4. Bidang pertahanan keamanan. 5. Bidang kesehatan. 6. Bidang ekonomi. 7. Bidang kesejahteraan rakyat. 8. Bidang hukum dan hak asasi manusia. 9. Bidang kehidupan komunitas, lokalitas, dan masyarakat, hukum, adat. 10. Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 11. Bidang perhubungan. 12. Bidang maritim dan kepulauan. 13. Bidang komunikasi dan informasi.